Selamat siang. Selamat siang. Oke, dengan Mbak Cynthia, betul? Iya, benar. Oke, gimana kabarnya hari ini? Pusing. Kenapa tuh pusing? Tugas aku belum selesai. Oke, hari ini udah ngapain aja? Aku hari ini udah nyapu, cuci piring, masak, nyiapin makan kucing, terus nonton film. Oke, nggak ada agenda di kampus? Nggak ada. UAS? UASnya project. Aku cuma UAS luring tuh cuma 2 kali, besok Kamis sama tanggal 1 Desember. Oke. 2 Desember. Oke. Sebelumnya terima kasih karena udah bersedia jadi partisipan dalam wawancara ini. Untuk wawancara ini nanti akan kurekam dan akhirnya akan kuupload di YouTube, gitu ya. Oke. Untuk wawancara ini sendiri mengenai peran humas dalam mendukung proses adaptasi anggota baru di CDP. Jadi, Mbak Cynthia terpilih sebagai partisipan karena telah memenuhi kriteria, yaitu merupakan anggota aktif di CDP dan juga dalam kepanitiaan pada penerimaan anggota baru sebagai staf humas, benar? Ya, benar. Oke, langsung aja ya. Oke, pertanyaan pertama. Menurutmu, bagian apa yang paling penting dari peran humas dalam membantu anggota baru beradaptasi selama proses mereka bergabung? Peran humas. Peran humas itu apa, anjir? Ya, tugasmu sebagai humas tuh ngapain? Dalam proses adaptasinya CAB selama mereka bergabung itu seperti apa? Humas tuh ngapain aja gitu? Mungkin dari peran humas itu gimana caranya kita mendampingi anak-anak CAB itu dengan humas ini tuh paham tentang kepribadian mereka itu seperti apa, karakteristik mereka seperti apa. Jadinya kita itu mudah untuk berkomunikasi sesuai dengan kepribadiannya mereka. Oke. Terus cara kalian sebagai humas bisa tahu kepribadian masing-masing anak tuh gimana? Apakah mungkin kalau kalian mendekati one by one gitu kah? Tapi kan anaknya banyak toh. Nah, itu gimana? Mungkin kalau dari aku ya, mungkin dari humas itu kan kalau di CAB itu kan humasnya banyak ya. Terus tuh mereka itu udah dibagi itu loh per setiap divisi, ada yang di divisi perkusi, brass, color guard. Nah, mungkin aku kan di divisi brass. Jadi mungkin dari aku itu aku mendekati dari yang divisi brass dulu, anak-anaknya brass dulu. Kayak aku deketin dulu anak-anak yang memang benar-benar aktif di brass tersebut. Jadi nantinya gampang, maksudnya kalau aku udah deket sama anak CAB ini, kalau aku bisa melakukan sebuah omongan atau bergaul dengan anak-anaknya itu, anak yang aku dekatin ini tuh bisa kayak membangun komunikasi dengan yang lain. Oke. Berarti kalau dari kamu sendiri tuh nyoba mendekatkan diri sama yang emang anak-anak yang aktif gitu, ya. Biar bisa lanjut bergaul sama anak-anak yang lain juga gitu. Ya. Oke. Lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Saat anggota baru mulai beradaptasi, hal apa yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman dan bagaimana biasanya kamu atau tim humas menanganinya? Kalau salah paham, ini salah paham antar humas atau dengan CAB-nya? Di antara CAB, mungkin misal komunikasi dari humas, kan yang paling sering berkomunikasi sama CAB sendiri itu kan langsung sama humasnya kan. Nah, itu kira-kira mungkin hal yang disampaikan sama humas tuh mungkin ada salah atau kekeliruan, terus sama CAB-nya tuh bingung gitu. Nah, itu mungkin selain miskom, ada nggak kesalahpahaman lainnya dan gimana cara kalian menangani itu? Kalau miskom itu pernah ada tentang penulisan divisi. Emang ini salahnya humas karena nggak mengingatkan. Tapi dari TAB-nya juga kayak nggak mempermasalahkan karena memang sebelumnya itu saat apel emang sudah diberitahu oleh orang depannya kan. Jadinya humas juga nggak
lupa untuk menyampaikan kembali di grup. Mungkin untuk mengatasi miskom tersebut tuh biasanya humas tuh menghubunginya lewat grup gitu, dikomunikasikan lewat grup dulu, atau enggak nanti pada saat kakak asuh kita menyampaikan lagi tentang kayak hari ini tuh ngapain aja. Nanti misalnya diklat minta tolong humas untuk menyampaikan untuk anak-anaknya, itu biasanya lewat di kakak asuh atau nanti dikomunikasikan di grup lagi setelah mereka pulang. Selain miskom gitu ada nggak? Kalau sejauh ini masih belum ada sih. Humas sama CAB juga masih baik-baik aja. Oke, lanjut ya. Nah, kan tadi masalahnya tuh tentang miskom ya. Nah, sedari pengalamanmu, kira-kira bentuk komunikasi atau pendekatan seperti apa dari humas ke CAB itu yang paling efektif gitu, yang bikin si CAB-nya ini tuh merasa diterima dan paham dengan budaya latihannya CDB. Itu gimana? Kalau menurut aku kan sesi humas itu ya cuma ada di kakak asuh di selesai latihan. Menurutku itu cukup efektif karena dari humas itu juga udah nyiapin kayak CAB-nya tuh hari ini ngapain, terus nanti mengingatkan penugasan, terus mengingatkan kesehatan. Nah, jadi di situ tuh walaupun kita diberikan waktu hanya 10 menit sampai 15 menit, kita bisa berkomunikasi dengan CAB-nya, terus menanyakan kabar-kabar. Itu menurutku sudah cukup efektif. Dan juga mungkin kita pakai WhatsApp group ya. Di situ juga kita bisa ngobrol-ngobrol juga sama CAB-nya. Nah. Oke, berarti bentuk komunikasi paling efektif dari humas ke CAB tuh waktu sesi kakak asuh, dan kalaupun emang nggak cukup tuh bisa disampaikan lewat grup WhatsApp gitu. Iya. Oke. Selain miskom, mungkin miskom antara kamu dari tim humas ke CAB, kira-kira ada nggak miskom di antara humas dengan panitia lainnya yang mengakibatkan si CAB ini tuh mungkin kebingungan gitu? Ada nggak? Kalau itu tuh, sebenarnya pernah, tapi aku lupa apa ya. Ya, itu sih tentang yang penulisan divisi menurutku. Miskom antara humas sama yang lainnya kayak humas tuh nggak dikasih tahu gitu loh. Nggak dikasih tahu, suruh ngingetin. Nanti di grup CAB dikasih tahu ya buat nulis divisinya ini itu gitu. Terus mungkin juga pernah pas miskom placement perkusi itu, humas nggak tahu apa-apa, nggak dikasih tahu kalau misalnya hari ini ada placement perkusi. Jadinya humas yang berangkat juga cuma dikit. Waktu itu cuma 2 orang, kebetulan aku sama Mbak Kamila. Jadinya kita bingung ada yang di tempat transit atau nanti nemanin CAB-nya gitu buat jadi kurir. Itu sih. Tapi untungnya dari diklat juga gercep. Diklat dari perkusi juga ada yang nungguin CAB-nya di transit, ada juga nanti yang bantu jadi kurir. Oke, walaupun miskom gitu udah langsung tersolusikan dengan cepat ya? Iya, because ada Mbak Kamila. Oke, ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan tentang apa ya? Kayak tentang komunikasi dari humas entah ke CAB atau mungkin ke panitia lainnya? Mungkin kalau aku itu ingin nyampein kalau misalnya komunikasi itu dimulai dari koornya dulu, mungkin dari grupnya koornya dulu. Masa disampaikan kan pernah tuh kita tentang masalah dress code. Nah itu kan aku tanya ya dari koor humas, koor acara, itu ternyata mereka emang kayak nggak nge-share di grup koor itu tentang pollingan baju. Nah itu harusnya mereka tuh polling baju dulu biar bisa menyesuaikan dengan CAP juga. Berarti kita ya komunikasi utama tuh dari pusatnya dulu, dari koordinatornya dulu, baru ke staffnya gitu. Ya. Oke, mungkin selain pembahasan pertanyaan-pertanyaan tadi, ada nggak yang mau kamu sampaikan? Apa ya? Semangat terus untuk panitia PAB-an ini. Dah. Oke, baik.
Oke, mungkin itu wawancara kali ini. Terima kasih banyak karena udah mau bersedia meluangkan waktunya. Semoga dari wawancara ini dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat bagi orang lain juga. Amin. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.